dalam hal ini saya juga ingin menyampaikan sedikit kepada kawan-kawan di DPR. Saya mengajak untuk terus bersinergi membangun Aceh Besar. Jadi dalam hal ketahanan pangan, kami sudah melakukan beberapa upaya untuk 2026. Mungkin kita juga tidak terus mengandalkan APBK, dan kita juga terus berjuang untuk memperjuangkan uang APBN untuk masuk ke Aceh Besar. Dan alhamdulillah. Kemudian kita juga kalau menyangkut dengan ketahanan pangan, kita lebih fokus ke pertanian. Dalam hal ini ada beberapa target kita. Yang pertama, padi yang sudah ada sekarang, yaitu padi air ataupun Impari 32. Itu terus kita pertahankan, cuman ada kendala menyangkut masalah air. Kemudian yang kedua, dikarenakan wilayah Aceh Besar itu sebagian besarnya itu wilayah kering atau tak ada hujan, kita melakukan upaya lain supaya petani kita tidak nganggur, supaya petani kita terus bercocok tanam. Dari kita menarget 3 palawija lain yang menjadi usia cepat panen. Yang pertama, kita juga akan mengupayakan penanaman padi gogo untuk wilayah kering. Ada beberapa wilayah kering termasuk Janto sendiri dan juga Kuta Cokli, Kuta Baru, kawasan Loknga, Lepung, Pekanbadak, Darul Imarah, Darul Kamal, itu merupakan wilayah kering. Jadi kita sekarang sedang berupaya padi gogo, dan juga kita mungkin sudah anggarkan juga itu. Kemudian yang kedua, jagung di wilayah mungkin di seputaran ini juga Janto, kemudian Kuta Cokli dan juga Lepas Lawak. Kemudian satu lagi, kita juga ingin menanam sorghum. Sorghum ini adalah satu tanaman pengganti jagung untuk pakan ayam. Dia seperti butiran lada. Dia sangat bagus, protein dia lebih tinggi dari jagung, dia mencapai 9%. Kalau jagung hanya 7%. Kemudian harganya pun luar biasa, dan juga penghasilannya perkiraan orang-orang yang sudah dalam 1 hektar dia mendapatkan 5-8 ton hasilnya. Jadi harga jualnya pun hampir sama dengan harga jagung. Kemudian itu dia tidak membutuhkan air banyak, dia lebih ke tanah yang tropis. Maka itu saya sudah menggait orang itu, yang penting mereka mau menampung dan memasarkan. Jadi itu mungkin target kita, supaya seluruh wilayah, walaupun kita tidak seluruh daerah wilayah teraliri irigasi di Aceh Besar, tapi kami target tahun 2026, 2027 kami tetap fokus kepada ketahanan pangan dalam hal pertanian. Kemudian juga menyangkut dengan keberadaan waduk. Kita belum ada waduk di Aceh Besar yang bisa mengaliri air ke sawah. Selama ini kita hanya mengandalkan bendungan di Aceh Besar. Kita Aceh Besar, waduk tidak mengaliri air ke sawah. Selama ini kita hanya mengandalkan bendungan. Jadi seperti yang beberapa hari yang kebelakang ini kita melihat banyak saudara kita, para petani yang gagal panen. Diakibatkan air yang di sungai itu sudah menyusut, debitnya tidak mencukupi, sehingga tidak bisa teraliri ke sawah. Karena selama ini irigasi yang ada, irigasi sekunder yang ada di beberapa kecamatan di Aceh Besar itu mengandalkan bendungan. Jadi kita ingin mengupayakan mengusulkan, dan juga kita akan meninjau lokasi yang bisa penampung air yang berbentuk lembah. Kemudian kita usulkan untuk dijadikan sebuah waduk. Kemudian waduk yang di Lambirah itu juga besar, luas, tapi menurut informasi masih terkendala di AMDAL. Jadi itu mungkin harus segera dilaksanakan supaya itu bisa kita usulkan.
Itu untuk mengurangi beban para petani kita. Kemudian juga kita juga akan upayakan sumur bor, beberapa sumur bor di wilayah-wilayah yang mungkin ada air untuk dihisap, air bawah tanah. Dan juga banyak bendungan yang kita punya sudah rusak, seperti di Kecamatan Lung, Kecamatan Lepung, dan juga di di Lampubu dan sebagainya. Juga saya melihat ada bendungan yang sudah rusak di Blang, di wilayah Darussalam. Itu saya sudah tinjau, juga sudah ambruk. Dan juga saya melihat ada beberapa waduk di Aceh Besar tapi tidak berfungsi, tidak menampung air, bocor. Jadi itu sudah merugikan. Kemudian menyangkut dengan masalah beras tadi itu, padahal hari ini harga beras sudah bagus, harga gabah sudah bagus, tapi harga beras melonjak. Ini menjadi masalah bagi kita semua. Jadi makanya kita sekarang mengupayakan supaya banyak gerai-gerai murah di Aceh Besar. Hari ini kita sudah membuat 26 gerai murah di seluruh Aceh Besar, dan kita berharap di semua kampung itu ada gerai murah yang bisa menjual harga beras itu dan harga lainnya, termasuk beras yang pokok, tetap di porsi kedua. Kalau wilayah kita itu wilayah porsi kedua, yaitu harga jualnya 13.100. Tapi hari ini yang beredar di pasaran per 1 kilo itu 16.000. Ini merupakan beban bagi masyarakat yang tidak bercocok tanam. Jadi petani juga tersenyum hari ini karena gabah mereka dibeli dengan harga 8.000 dan 8.500. Itu sudah luar biasa. Tetapi bagi masyarakat yang tidak menanam padi, ini sangat memberatkan. Mereka harus membeli mahal. Jadi ini perlu perhatian serius, dan kami juga pemerintah akan melakukan terus pemeriksaan di pasar dan mengupayakan koperasi merah putih ini cepat berjalan, dan langkah awal itu gerai murah tadi itu. Kemudian kami juga sedang mengupayakan kepada provinsi, karena ada aset provinsi di Aceh Besar, salah satunya adalah kandang ayam yang di Blang Bintang. Kami sudah menyurati gubernur, tapi sampai hari ini belum ada balasan. Karena di sana itu kita sudah punya tenaga skill, yaitu anak pemuda dari Aceh Besar. Dia sekarang punya usahanya di Ingindia atau Blang Bintang. Di situ dia sudah berhasil membuat pakan sendiri, kemudian beternak, dan tidak mengurangi kualitas dan juga tidak mengurangi kuantitas. Dan yang lebih hebatnya lagi, dia berhasil membesarkan COD, membesarkan COD ya, itu DOC, membesarkan DOC menjadi pelet untuk dijadikan ayam siap bertelur. Itu luar biasa. Jadi kita sudah mengajak untuk bekerjasama, apakah melalui perusahaan daerah, untuk mengelola aset tersebut. Di sana ada mesin pengolah pakan yang besar tapi terbengkalai. Itu ada di wilayah kita. Kemudian provinsi belum memberikan jawaban. Seandainya memberikan jawaban, mungkin yang pertama kita sudah menghasilkan dan masyarakat sudah mempunyai lapangan kerja, dan juga kita sedikitnya tidak lagi tergantung kepada Medan, karena kita sudah punya telur ayam sendiri. Mungkin itu langkah yang kita lakukan juga. Kemudian menyangkut dengan air bersih, kita air bersih kan masih sangat kurang yang tersuplai ke masyarakat Aceh Besar, hanya 37% saja baru. Jadi kita terus melakukan pengembangan untuk air bersih supaya semua masyarakat itu mendapatkan air bersih yang sehat. Karena selama ini mereka mengkonsumsi air sumur ataupun air sungai atau air bor.
yang kebersihan kesehatannya tidak terjamin. Jadi karena ada kandungan garam, ada kandungan besi, ada kandungan kapur, dan juga ada kandungan minyak di sana. Kemudian alhamdulillah pada tahun ini kita sedang melakukan proses pembebasan dari biaya APBN dari tahun yang lalu yang diusulkan. Alhamdulillah tahun ini dilaksanakan pembebasan tanah di Lepung Beraim. Itu akan dibuat spam regional Aceh Besar Banda Aceh. Kemudian dengan jumlah biaya yang besar mencapai 400 miliar. Mudah-mudahan ini terlaksana dan meringankan beban kita bagi masyarakat kita yang ada di wilayah barat Aceh Besar. Kemudian kita juga terus mengupayakan spam di wilayah lainnya di Aceh Besar. Salah satunya kami juga sudah merencanakan spam yang ada di Sare, yang dulunya ada, sekarang sudah tidak berfungsi. Kita akan aktifkan kembali. Kemudian satu lagi di Datagastu. Itu rencana supaya masyarakat seluruhnya bisa dengan mudah mendapatkan air bersih yang sehat. Kami juga tadi ada disebutkan menyangkut perbuk ya. Ada perbuk tadi yang saya bacakan. Sebenarnya kita perlu juga sebuah ada perbuk lain nantinya mungkin untuk pelaksanaan kegiatan di Aceh Besar. Nanti mungkin kita akan usulkan juga. Kemudian dari pemerintah Aceh, karena Angkasa Pura itu berada di wilayah Aceh Besar, yang pertama mereka minta kepada saya untuk pengurangan pajak daerah. Jadi saya menjawab tidak boleh, tidak bisa, dikarenakan kita tetap mengikuti standar nasional. Kalau memang di tempat lain pajak demikian, kita juga demikian. Kemudian saya menyatakan lagi bahwa Angkasa Pura itu ada subsidi silang. Di Aceh mereka tidak beruntung, tapi di Jawa, di Bali, di Bandung mereka untung. Jadi mereka bisa subsidi silang. Sehingga mereka juga melakukan upaya-upaya bersama pemerintah Aceh supaya bandara itu level internasional itu bisa berkembang, jangan diturunkan lagi. Sehingga kami meminta kepada Angkasa Pura untuk menambah penerbangan di Bandara Iskandar Muda. Jadi dari analisa salah satunya adalah orang Aceh yang berangkat ke Tanah Suci umrah. Dalam per tahun itu hasil laporan daripada travel dan sebagainya, mereka menerbangkan 35.000. Kami hari ini sedang melakukan perubahan. Jadi pemerintahan kami ini adalah pemerintahan yang inklusif, semua kita libatkan. Jadi dalam hal ini juga mungkin ada pergeseran nantinya dalam pemerintah, dalam kabinet ataupun dalam para OPD dan sebagainya. Kami tidak melakukan secara politis, tapi yang kami lakukan adalah berdasarkan keahlian dan kemampuan masing-masing. Tentunya kami juga melihat loyalitasnya. Kalau dia memang tidak peduli, kalau dia memang tidak respect, itu memang bawaannya dia. Kami tidak mengakomodir, tapi kami ingin para pekerja ataupun wakil rakyat, orang-orang yang mengabdi kepada rakyat di pemerintah supaya disiplin dan militansi. Kemudian satu lagi ingin saya sampaikan yang terakhir, kemarin ada di pertemuan yang sebelumnya DPR juga mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk menambah saham di Bank Aceh Syariah. Dan alhamdulillah pada tahun ini kita sudah menganggarkan penambahan saham 5,5 miliar. Mudah-mudahan kita bisa terus. Jadi untuk peningkatan
PAD kita.